Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 75. Sejenak kemudian ia melihat gerumbul itu bergerak-gerak. Ternyata orang yang ditunggunya tidak bersembunyi di dalam gerumbul, tetapi hanya berlindung di belakang. Karena itu maka suara desir dedaunan yang ditimbulkannya terlampau lemah. "Maafkan aku Empu, apabila aku mengganggumu." Empu Gandring tidak segera menjawab. Dicoba mengamati orang yang baru muncul dari balik gerumbul itu. Di dalam gelap malam ia tidak segera dapat melihat dengan jelas siapa yang berdiri di hadapannya. Tetapi sudah jelas bahwa orang itu bukan Kebo Sindet dan juga bukan Empu Sada. Setapak demi setapak orang itu melangkah maju. Namun langkah yang setapak-setapak itu memberitahukan kepada Empu Gandring bahwa orang yang dihadapinya ini adalah seorang yang tidak kalah berbahaya dari Kebo Sindet. Tetapi orang itu berkata bahwa ia tidak akan berbuat jahat. Meskipun demikian, karena Empu Gandring tidak segera dapat mengenalnya, maka ia masih belum dapat mempercayainya. "Kemarilah Kisanak," berkata Empu Gandring kemudian. Orang itu melangkah semakin dekat. Dan Empu Gandring melihat orang itu berjalan semakin lambat. "Kemarilah," panggil Empu Gandring. "Terima kasih Empu," sahut orang itu. "Mudah-mudahan aku tidak mengejutkanmu." "Tidak, aku tidak terkejut karena kedatanganmu. Ternyata kau mempunyai cara yang baik sekali untuk mendekati pohon ini tanpa membangunkan aku. Tetapi aku terkejut karena kudaku yang menjadi gelisah." "Nah, bukankah kudaku yang tidak pernah berlatih mempergunakan daya tangkap indera yang bagaimanapun juga itu mampu berbuat melebihi aku?" "Ah," desah orang itu. "Aku memang pernah mendengar cerita bahwa Empu Gandring senang berkelakar. Aku gembira dapat bertemu Empu lagi kali ini. Kesempatan yang lampau terlalu sedikit untuk mendengar kelakarmu yang segar." Empu Gandring mengerutkan keningnya. Orang itu mengenalnya dengan baik. Bahkan orang itu berkata bahwa ia pernah bertemu dengan dirinya. Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. "Aku sudah pikun, dan malam terlampau gelap. Tetapi bagaimana ia dapat mengenal aku," katanya di dalam hati. Dan kini Empu Gandring melihat orang itu berhenti beberapa langkah daripadanya. Samar-samar Empu Gandring dapat melihat garis-garis bentuknya sebagai sebuah bayangan yang hitam. Tetapi wajah orang itu masih belum dilihatnya. Akhirnya Empu Gandring terpaksa bertanya. "Siapakah kau Kisanak? Dan apakah maksudmu mendekati aku?" Terdengar orang itu menarik nafas dalam-dalam. Menilik suaranya maka orang itu pun setidak-tidaknya sudah setua Empu Gandring sendiri. Perlahan-lahan orang itu berkata dalam nada yang datar. "Empu, aku ingin mencoba mencegahmu menyeberangi rawa-rawa ini." Dada Empu Gandring berdesir. "Kenapa Kisanak? Apakah dengan demikian aku telah mengganggumu?" "Oh tidak Empu. Kau sama sekali tidak mengganggu aku. Maaf, bahwa akulah yang sebenarnya mengganggumu." Empu Gandring mengerutkan keningnya mendengar jawaban yang ramah sopan itu. Tetapi meskipun demikian ia masih tetap dalam kewaspadaannya. "Kalau demikian kenapa Kisanak berkeberatan apabila aku menyeberangi rawa-rawa ini?" "Aku bermaksud baik Empu. Rawa-rawa ini adalah rawa yang sangat jahat. Banyak sekali tersimpan bahaya di dalamnya. Mungkin Empu akan bertemu dengan ular air hitam, mungkin buaya-buaya kerdil yang sangat buas, yang hidup di dalam air pula." Iya. Aku mengenal jenis-jenis binatang berbisa itu. Tetapi Empu tidak menyangka bahwa binatang semacam itu banyak sekali terdapat di dalam rawa-rawa itu. Aku sudah melihat. Aku sudah bertemu dengan sejenis ular air hitam sebesar lenganku. Nah, itu adalah suatu contoh saja. Tetapi justru yang kecillah yang lebih berbahaya, sebab Empu akan dapat melihat kedatangan binatang-binatang yang cukup besar, tetapi yang kecil-kecil kadang-kadang dapat lepas dari perhatian. "Terima kasih Kisanak. Tetapi rawa-rawa ini tidak mustahil untuk diseberangi. Ternyata Kebo Sindet dapat menyeberangi rawa-rawa ini. Coba bayangkan. Kebo Sindet yang berada di atas punggung kuda membawa serta pula di atas punggung kuda itu seorang lagi yang sedang pingsan. Berapakah kira-kira berat beban yang menekan pada ujung telapak kaki kuda itu di atas tanah di bawah air rawa-rawa ini? Ternyata beban seberat itu dapat juga lewat. Apalagi aku seorang diri, berdiri di atas telapak kakiku.
Empu, Kebo Sindet telah mengenal rawa-rawa ini sebaik ia mengenal dirinya sendiri. Ia tahu benar manakah tanah padas yang dapat diinjak, dan manakah tanah berlumpur yang harus dijauhinya. Tetapi Empu sama sekali belum mengenal rawa-rawa ini. Tetapi Kisanak, ular, buaya-buaya kerdil dan kadal-kadal berbisa sama sekali tidak dapat membedakan, apakah yang lewat itu orang yang sudah mengenal tempat ini baik-baik atau bukan. Terdengar orang itu tertawa. Jawabnya. Empu benar. Ular-ular air dan kadal-kadal yang buas itu tidak akan dapat mengenal apakah orang yang lewat itu sahabatnya atau bukan, tetapi Kebo Sindetlah yang telah mengenal dengan baik tiap bunyi dan gerak dari binatang-binatang berbisa itu. Bahkan orang-orang yang telah biasa dengan binatang-binatang semacam itu dapat membedakan lewat penciumannya. Kebo Sindet mengenal pula riak air rawa-rawa ini. Apakah di dekatnya ada ular air atau kadal air yang sedang meluncur? Dengan demikian ia dapat menyiapkan dirinya. Cara yang paling baik adalah berdiam diri tanpa bergerak, untuk tidak menarik perhatian binatang-binatang itu. Empu Gandring mengangguk-anggukan kepalanya, jawabnya. Aku juga biasa bermain-main dengan binatang-binatang berbisa Kisanak. Mungkin aku akan dapat menyesuaikan diriku dengan kebiasaan binatang di dalam rawa-rawa ini. Oh, orang itu terdiam sejenak, kemudian katanya. Ya, aku lupa bahwa aku berhadapan dengan seorang empu keris yang kenamaan. Seorang yang pasti jauh lebih mengenal watak dari binatang-binatang berbisa daripada aku. Namun meskipun demikian, aku tetap berpendapat bahwa sebaiknya empu mengurungkan niat untuk menyeberangi rawa-rawa ini. Empu Gandring tidak segera menjawab. Dicobanya untuk menatap wajah orang yang berdiri beberapa langkah daripadanya. Ia sama sekali tidak melihat sikap yang mencurigakan pada orang itu. Dan kata-katanya pun cukup sopan dan ramah. Bahkan terasa hasrat yang sebenarnya tersirat pada kata-katanya, seperti yang pernah didengarnya dari Tambi. Sejenak Empu Gandring mempertimbangkan nasihat itu. Tetapi sejenak kemudian perasaannya telah hinggap kembali kepada hasratnya untuk menolong Mahisa Agni. Ia tidak dapat berbuat lain dari menyeberangi rawa-rawa itu. Karena itu, maka kemudian Empu Gandring itu pun berkata, Maaf Kisanak, aku tidak mempunyai cara lain dari menyeberangi rawa-rawa ini. Aku harus mendatangi tempat persembunyian Kebo Sindet untuk mengambil kemanakanku itu. Empu, katakan bahwa empu dapat melawan segala macam binatang berbisa karena empu mempunyai obat penawarnya. Tetapi berapa lama empu memerlukan waktu untuk mencari jalan di dasar rawa-rawa itu? Mungkin sehari, mungkin sebulan dan mungkin setahun. Tetapi aku bertekad untuk melakukannya. Empu, aku tahu apakah yang telah mendorong empu untuk membulatkan tekad menyeberangi rawa-rawa ini. Tetapi sebaiknya niat itu empu urungkan saja. Kalau empu percaya kepadaku, serahkanlah Mahisa Agni, bukankah kemanakan empu itu bernama Mahisa Agni, itu kepadaku. Aku kira cara yang tidak terlampau mengejut akan lebih baik bagi kemanakan empu itu, supaya Kebo Sindet tidak menjadi mata gelap dan mencelakainya. Kita mempunyai kepentingan yang sama atas anak muda itu. Empu Gandring terdiam sejenak. Ia mencoba mengamati bayangan yang berdiri di dalam gelapnya malam beberapa langkah daripadanya. Tetapi orang yang berdiri dalam kegelapan itu sama sekali tidak menumbuhkan kecurigaannya. Kisanak, berkata Empu Gandring kemudian. Siapakah sebenarnya Kisanak itu? Kau memang senang bergurau Empu. Sekali lagi Empu Gandring terdiam. Dicobanya mengingat orang-orang yang pernah dikenalnya. Orang-orang itu sebenarnya tidak terlampau banyak. Tetapi suara ini nadanya terlampau dalam. Empu Gandring perlahan-lahan mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia perlahan-lahan berhasil mengingat gaya bicara yang demikian. Tetapi nada suaranya sudah agak jauh berubah dari nada yang pernah dikenalnya. Meskipun demikian maka Empu Gandring tidak melihat orang lain yang lebih dekat dari dugaannya itu. Apalagi orang itu pula lah yang memang mempunyai kemungkinan paling besar untuk berbuat demikian. Meskipun demikian untuk meyakinkan dugaannya Empu Gandring bertanya. Kisanak. Sebaiknya Kisanak menolong aku. Aku memang sudah pikun. Apalagi pada saat-saat hatiku gelap seperti saat ini. Aku hampir tidak berhasil mengingat apapun lagi kecuali berangan-angan tentang rawa itu. Orang yang berada di dalam kegelapan itu berdesah. Apakah empu benar-benar tidak dapat mengenal aku? Mungkin suaraku agak berubah karena keadaanku akhir-akhir ini. Aku hampir-hampir tidak pernah lagi berada di dalam lingkungan hidup sesama.
Aku memang ingin mengasingkan diriku di tempat yang sepi. Mendekatkan diri kepada Yang Maha Agung. Tetapi ternyata bahwa aku memang belum diperkenankan untuk tinggal berdiam diri menghadapi keadaan lahir yang penuh dengan noda-noda yang hitam. Kalau sekali-kali aku melihat keadaan Mahisa Agni, maka suatu kali aku melihat hal-hal yang tidak wajar yang dapat membahayakan jiwanya. Itulah sebabnya aku terpaksa wadar dari pengasinganku untuk membayanginya. Tetapi ternyata aku tidak mampu mencegah semuanya yang telah terjadi. Bahkan aku sama sekali tidak berbuat sesuatu. Ternyata Empu Gandring lebih cepat berbuat daripadaku. Namun Empu Gandring pun telah gagal untuk mencegah Kebo Sindet membawanya. Tetapi, itu bukan salah Empu. Empu telah berbuat apa saja yang dapat Empu lakukan karena Mahisa Agni adalah kemanakan Empu. Namun ternyata Mahisa Agni sampai kini masih belum dapat diketemukan. Empu Gandring memandang bayangan itu semakin tajam. Ia semakin dapat mengenal gaya bicara orang itu. Bahkan beberapa kali ia menangkap kepastian, siapakah yang sedang berbicara itu. Tetapi Empu Gandring itu masih bertanya. Kisanak. Aku tidak bergurau. Aku tidak segera dapat mengenal Kisanak. Aku hanya dapat menduga-duga. Mungkin Kisanak sengaja merubah suara Kisanak dalam nada yang berbeda. Sedang bentuk wajah Kisanak di dalam kegelapan tidak dapat aku lihat dengan jelas. Apakah aku dapat melangkah mendekat? Empu, jawab orang itu. Sebenarnya aku sudah memutuskan untuk mengasingkan diri. Aku lebih baik tidak lagi berhubungan dengan siapapun kecuali Mahisa Agni dalam hubungannya untuk melepaskan dari tangan Kebo Sindet. Tetapi sikap Kisanak semakin meyakinkan aku dengan siapa aku berhadapan. Aku sudah menyangka bahwa Empu dapat mengenal aku. Tetapi baiklah kita untuk seterusnya tidak usah bertemu lagi. Sebaiknya Empu kembali ke Lulumbang. Mungkin Empu dapat singgah sebentar di Karotan, untuk memberitahukan bahwa seseorang sedang berusaha melepaskan Mahisa Agni apabila berhasil. Tetapi aku harus mendapat suatu keyakinan bahwa orang yang mengatakan dirinya bersedia melepaskan Mahisa Agni, setidak-tidaknya berusaha melepaskannya adalah seorang yang dapat aku percaya. Bukankah Empu telah mengetahui, siapakah yang menyatakan dirinya akan berusaha melepaskannya? Empu Gandring mengangguk-anggukan kepalanya. Kenapa kau begitu jauh mengasingkan dirimu? Tiba-tiba Empu Gandring bertanya. Tak ada lagi gairah hidupku kini, selain melepaskan Mahisa Agni itu. Sesudah itu, sesudah aku berhasil melepaskannya, maka aku tidak akan dapat ditemui lagi oleh siapapun. Apakah semula kau ingin menyembunyikan dirimu dalam pertemuan ini? Sebenarnya, tetapi aku tidak akan dapat memberi Empu kepercayaan, apabila Empu tidak mengenal aku. Empu Gandring mengangguk-angguk pula. Perlahan-lahan ia menarik nafas dalam-dalam sambil bertanya. Bagaimana Kisanak akan dapat menyeberangi rawa-rawa ini? Aku seorang perantau Empu. Hidupku, apalagi akhir-akhirnya ini sebagian besar adalah di dalam perjalanan. Aku menjajaki rawa-rawa ini bukan hanya karena Mahisa Agni. Tetapi sebelumnya aku pernah melihat Kebo Sindet menyeberangi rawa-rawa ini sambil membawa barang yang berhasil dirampasnya. Aku tidak hanya melihatnya 1-2 kali. Tetapi beberapa kali bersama Wong Sarimpat. Maka pada suatu kali tumbuhlah keinginanku untuk mengikutinya. Tentu saja dengan sangat hati-hati. Akhirnya aku menemukan jalan juga untuk sampai ke seberang rawa-rawa. Empu Gandring mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia berkata, apakah kita tidak dapat bersama-sama pergi ke seberang rawa-rawa itu dan mengambil Mahisa Agni dengan kekerasan? Mungkin kita berdua akan dapat mengalahkan Kebo Sindet, jawab orang itu. Tetapi hal itu akan sangat berbahaya bagi Mahisa Agni. Kebo Sindet akan dapat mempergunakan Mahisa Agni sebagai alat untuk menyelamatkan diri atau bahkan membunuh anak muda itu sama sekali. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, jadi bagaimanakah sebaiknya? Sejenak orang yang berdiri di dalam kegelapan itu tidak menjawab, sehingga mereka dicengkam oleh kediaman. Masing-masing mengikuti arus pikiran sendiri. Angin malam yang basah bertiup perlahan-lahan menggerakkan dedaunan yang hijau. Batang-batang pohon bergerak seperti hantu-hantu yang sedang menari-nari dengan malasnya. Sekali-sekali kuda Empu Gandring menggaruk-garukan kakinya yang digigit oleh nyamuk-nyamuk yang besar. Di langit bintang bergayutan seperti ditaburkan di wajah yang biru pekat. Dari sela-sela dedaunan yang jarang bintang-bintang itu mengintip air rawa-rawa yang pekat berlumpur.
Ketika di kejauhan terdengar suara anjing liar menggonggong maka bertanyalah Empu Gandring mengulang. Jadi bagaimanakah sebaiknya? Sebaiknya empu pulang ke Lulumbang. Akulah yang akan mengusahakan agar Mahisa Agni dapat lepas dari tangan Kebo Sindet dengan bahaya yang sekecil-kecilnya bagi anak muda itu sendiri. Aku akan tinggal di sini bersamamu. Orang itu tertawa perlahan-lahan. Jawabnya. Jangan empu. Semakin banyak orang di sini, Kebo Sindet akan semakin cepat mengetahui bahwa ia sedang diintai. Karena itu percayakanlah Mahisa Agni itu kepadaku. Empu Gandring termenung sejenak. Ia percaya kepada orang itu. Tetapi apakah ia mampu berbuat demikian? Dirinya sendiri sedang mencobanya pula, tetapi belum berhasil. Dan bagaimanakah dengan orang itu? Tetapi selayaknya lah ia mempercayainya. Kesungguhan dan ketekunannya pasti akan dapat dipertaruhkan. Apakah empu percaya kepadaku? Sama sekali tidak mengganggu aku. Empu Gandring mengangguk. Ya. Aku percaya. Kalau begitu empu dapat segera meninggalkan tempat ini. Sekali lagi Empu Gandring mengangguk-anggukan kepalanya. Sekarang, malam ini juga? Orang itu tertawa. Jawabnya. Terserah kepadamu empu. Sekarang atau nanti atau besok sesudah matahari terbit. Empu Gandring pun tertawa pula. Meskipun hatinya masih dipenuhi oleh kecemasan tentang nasib kemenakannya, namun kesanggupan orang itu telah memberinya sedikit ketentraman. Karena itu maka Empu Gandring itu pun kemudian berkata, baiklah. Besok aku akan pergi meninggalkan tempat yang penuh dengan nyamuk-nyamuk yang buas ini. Aku percaya kepadamu. Aku akan kembali ke Lulumbang dan aku akan singgah ke Padang Karautan. Memberitahukan kepada orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel yang ikut serta dalam pembuatan bendungan itu, supaya mereka menunggu Mahisa Agni dengan sabar. Begitu? Ya empu, sahut orang itu perlahan-lahan dalam nada yang dalam. Seterusnya aku mengucapkan terima kasih kepadamu atas kepercayaan itu. Hati-hatilah. Di sini bukan saja nyamuk-nyamuk dan Kebo Sindet yang cukup buas, tetapi juga anjing-anjing liar di malam hari cukup berbahaya bagi kudamu. Terima kasih atas peringatanmu. Mudah-mudahan anjing-anjing itu tidak datang kemari kali ini. Nah empu, berkata orang itu kemudian. Aku sudah cukup lama bercakap-cakap dengan empu. Baiklah sekarang aku pergi. Aku masih mempunyai beberapa kepentingan. Malam begini, bertanya Empu Gandring. Ya. Tetapi kepentingan yang sebenarnya tidak penting. Baiklah. Aku akan selalu berdoa mudah-mudahan kau berhasil melepaskan anak itu. Sampaikan pesanku kepadanya, apabila ia sempat, supaya segera pergi ke Lulumbang. Sebelum aku melihatnya, maka aku masih akan selalu diganggu oleh kegelisahan. Mudah-mudahan usaha itu segera berhasil. Mudah-mudahan, desis orang itu, yang kemudian disambungnya. Selamat malam empu. Mungkin kita tidak akan bertemu lagi. Ah, jangan begitu. Tak akan ada pengasingan diri yang mutlak. Ah, kenapa tidak ada? Tidak, bukan aku. Itu menyalahi kewajiban kita di antara sesama. Kebajikan hanya ada di antara sesama. Kau benar empu. Tetapi dosa pun akan mudah tumbuh di dalam lingkungan sesama. Betapa sudah besar dosaku. Apakah aku masih harus menambah lagi? Kesadaran dan pengendalian diri akan mengekang segala perbuatan. Aku kira aku sudah cukup lama hidup di dalam lingkungan sesama. Aku ingin menemukan kejernihan hati. Aku ingin melihat diri betapa dosaku telah bertimbun. Empu Gandring mengangguk-anggukan kepalanya. Meskipun ia mempunyai pendirian yang agak berbeda, tetapi ia tidak membantah lagi. Sampaikan salamku kepada siapa saja yang pernah mengenal aku empu. Aku minta maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan yang pernah aku lakukan atas mereka. Baiklah, jawab Empu Gandring. Tetapi percayalah, bahwa tidak akan ada pengasingan yang mutlak. Orang itu tertawa. Kemudian perlahan-lahan ia melangkah surut. Ketika orang itu berbalik dan melangkah beberapa langkah menjauh, maka orang itu seakan-akan hilang di telan gelapnya malam. Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia masih saja berdiri memandangi arah orang itu menghilang. Begitu besar tekadnya. Tetapi pengasingan diri bukanlah suatu penyelesaian yang baik.
Namun aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan apabila aku mengalaminya, desisnya lambat. Empu Gandring itu tersadar ketika ia mendengar kudanya meringkik kecil. Perlahan-lahan dibelainya suri kuda itu sambil berbisik. Besok kita pulang. Aku percaya bahwa Mahisa Agni akan mendapat pertolongan. Sudah terlampau lama aku meninggalkan Lulumbang, perjalanan ini menjadi pengalaman yang menarik bagiku. Meskipun kuda Empu Gandring tidak dapat menjawab. Tetapi tatapan matanya seakan-akan dapat mengerti kata-kata orang tua itu. Kita masih mempunyai waktu sedikit, berkata Empu Gandring seterusnya. Kita menunggu fajar, supaya kita dapat melihat jalan yang kita lalui dengan baik. Sejenak kemudian, setelah Empu Gandring mengendorkan kembali tali kudanya yang melingkar-lingkar pada pohon tambatannya, maka ia pun memanjat pohon itu lagi. Ia masih akan mempergunakan waktu yang tersisa sebelum fajar untuk beristirahat. Namun kini ia tidak lagi dapat melupakan persoalannya. Kadang-kadang hatinya masih disentuh oleh keraguan-raguan. Apakah Mahisa Agni akan berhasil dibebaskan? Tetapi aku percaya kepadanya, desisnya untuk mencoba menenteramkan hatinya. Namun sampai cahaya fajar yang kemerah-merahan membayang di timur, Empu Gandring tidak lagi dapat memejamkan matanya sama sekali. Tetapi dengan demikian terasa tubuhnya telah menjadi agak segar, meskipun lehernya juga kering. Ketika kemudian langit menjadi semakin terang, Empu Gandring telah siap di punggung kudanya. Sejenak kemudian kuda itu pun meluncur meninggalkan hutan yang tidak terlampau lebat itu, namun digenangi oleh rawa berlumpur yang penuh dengan bermacam binatang air. Dilaluinya padang rumput yang tidak terlampau luas dan didakinya beberapa puncak-puncak kecil dari bukit-bukit gundul yang berpadas-padas dilumuri oleh lumpur pula. Tetapi Empu Gandring tidak menuju ke kemundungan. Kudanya segera menempuh jalan kembali ke padang karautan. Berbagai macam pikiran berkecamuk di kepala orang tua itu. Ia masih belum dapat melepaskan keraguan-raguannya sama sekali. Tetapi ia selalu berdoa, semoga usaha yang dilakukan untuk melepaskan Mahisa Agni segera berhasil. Perjalanan yang ditempuh oleh Empu Gandring ternyata tidak mengalami kesulitan. Sekali-sekali ia berhenti untuk mencari air. Bukan saja untuk minum kudanya, tetapi untuk minumnya sendiri pula. Kemudian sesudah itu, ia langsung menuju ke padang karautan. Kudanya berlari tidak terlampau cepat, tetapi juga tidak terlampau lamban. Dilaluinya jalan berbatu-batu, padang-padang perdu dan kemudian dimasukinya padang karautan yang kering. Sinar matahari yang terlampau tinggi terasa menyengat kulit. Debu yang beterbangan dilemparkan oleh kaki-kaki kuda hingga pada tubuh yang basah oleh keringat. Apalagi, setelah dimasukinya padang karautan. Padang yang seakan-akan terbakar oleh sinar matahari. Tetapi, bagaimanapun juga maka padang itu harus dilintasinya, padang yang seakan-akan tidak bertepi. Ketika Empu Gandring melayangkan pandangan matanya jauh-jauh, maka dilihatnya seolah-olah ujung padang itu bertemu dengan kaki langit. Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Panasnya bukan main, gumamnya. Tetapi tak ada jalan lain yang sedekat itu dapat dilaluinya. Mungkin Empu Gandring dapat memilih lewat tepi-tepi hutan. Tetapi jarak yang ditempuhnya hampir berlipat dua. Perjalanan ini merupakan perjalanan yang melelahkan. Halus dan terik matahari sangat mengganggu. Beberapa kali Empu Gandring terpaksa beristirahat karena kudanya yang kehausan. Untunglah bahwa kadang-kadang ditemuinya pohon-pohon perdu meskipun tidak terlampau rimbun. Tetapi bayang-bayangnya yang pendek dapat untuk sesaat melindungi Empu Gandring dan kudanya dari sengatan panas sinar matahari. Baru setelah matahari condong rendah di barat, perjalanan Empu Gandring dapat mencapai sungai yang menjelujur di padang karautan itu. Sungai yang pada perpanjangannya dibuat bendungan oleh orang-orang Panawijen. Dengan demikian maka perjalanan Empu Gandring seterusnya adalah menyelusur di sepanjang pinggir sungai itu. Dengan demikian maka ia lebih banyak mendapat perlindungan dari pepohonan yang agak rimbun, yang tumbuh di sepanjang tepian sungai. Matahari yang menyala di langit, semakin lama menjadi semakin rendah di ujung barat. Sinarnya yang semakin pudar menjadi berwarna kemerah-merahan. Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Perjalanan yang cukup berkesan. Sebuah cerita yang menarik bagi Angger Ken Arok. Sementara itu, senja menjadi semakin kelam. Perlahan-lahan padang karautan pun diselimuti oleh warna yang gelap. Tetapi, perjalanan Empu Gandring ternyata telah hampir sampai pada tujuannya. Ternyata,
Ketika seluruh padang itu telah ditelan oleh kegelapan, di kejauhan Empu Gandring melihat perapian yang memancar lemah. Meskipun masih agak jauh, tetapi Empu Gandring sudah dapat memastikan bahwa disitulah letak kemah-kemah orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok yang aneh. Tanpa sesadarnya, Empu Gandring mempercepat lari kudanya. Ia ingin segera sampai di perkemahan itu dan ingin segera bertemu dengan Ken Arok. Sisa yang tidak begitu panjang itu ditempuhnya dalam waktu yang pendek. Ketika kudanya mendekati perkemahan itu, maka dilihatnya dua orang mendatanginya. "Siapa?" bertanya salah seorang dari mereka. Ternyata orang-orang di perkemahan ini menjadi semakin berhati-hati, berkata Empu Gandring di dalam hatinya. "Siapa?" pertanyaan itu diulangi. "Aku," sahut Empu Gandring. "Aku siapa?" "Aku Empu Gandring," sahut Empu Gandring. Sejenak dua orang itu diam mematung. Kemudian mereka saling berpandangan dan seorang dari mereka berdesis. "Empu Gandring." "Ya, aku Empu Gandring," sahut Empu Gandring. "Bukankah Tuan Paman Mahisa Agni yang pergi bersamanya ke Panawijen?" "Ya," jawab Empu Gandring. Oh, orang itu terdiam sejenak sedangkan kawannya yang seorang lagi berkata, "Kami telah menunggu Tuan. Marilah, silakan datang ke gubuk Ki Buyut yang menunggu kedatangan Tuan dengan berdebar-debar." Bahkan hampir tidak bersabar lagi. "Baiklah," jawab Empu Gandring sambil melompat turun dari kudanya. Bersama dengan kedua orang itu ia berjalan ke gubuk-gubuk yang berdiri berderet-deret di antara timbunan barang-barang yang akan diletakkan menjadi bagian dari bendungan yang masih belum jadi itu. "Ki Buyut ada di dalam gubuknya," desis salah seorang dari kedua orang itu. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. "Baiklah," jawabnya. "Aku akan menemuinya." "Tetapi apakah Angger Ken Arok telah kembali kemari pula?" "Ya, ia sudah kembali," jawabnya. "Bukankah yang Tuan maksud Ken Arok pemimpin para prajurit dari Tumapel?" "Ya." "Mungkin ia berada bersama Ki Buyut pula. Kalau tidak, maka biarlah aku memberitahukan kepadanya bahwa Tuan telah datang." "Baiklah," jawab Empu Gandring. Maka kemudian ditambatkannya kudanya pada sebuah patok. Perlahan-lahan ia mendekati gubuk Ki Buyut Panawijen. Kemudian diketoknya salah sebuah dari tiang-tiangnya yang rendah. Ki Buyut yang duduk beristirahat di dalam gubuknya mengangkat kepalanya. Dia matinya bayangan di luar gubuknya, di dalam keremangan sinar pelita. "Siapa?" bertanya Ki Buyut. "Hahaha. Aku Ki Buyut, Empu Gandring." "Oh, marilah Empu." Ki Buyut tergopoh-gopoh berdiri dan menyambut Empu Gandring di luar gubuknya. "Marilah, silakanlah." Empu Gandring pun kemudian masuk ke dalam gubuk itu dan duduk di atas sehelai tikar yang dibentangkan di atas setumpuk rumput kering. "Ah!" Ki Buyut itu berdesah. "Kami hampir tidak sabar lagi menunggu kedatangan Empu. Bagaimanakah dengan perjalanan Empu ke Kemundungan? Kenapa Empu datang seorang diri tanpa Angger Mahisa Agni? Apakah terjadi sesuatu dengan anak muda itu?" Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Tetapi sebelum ia menjawab, Ki Buyut telah mendahuluinya pula. "Bukankah Empu pergi menyusul kemanakan Empu itu? Sedangkan Angger Ken Arok pergi mengantarkan Empu Sada? Kini Angger Ken Arok telah berada di sini. Banyak yang diberitahukannya kepada kami tentang Empu dan tentang Angger Mahisa Agni." Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan didengarnya Ki Buyut masih juga berkata terus. "Kami mengharap bahwa Empu akan berhasil membawa kembali Angger Mahisa Agni. Tetapi kini aku lihat Empu datang seorang diri. Apakah Angger Mahisa Agni masih menunggu di luar?" Tetapi Empu Gandring tidak mendapat kesempatan untuk menjawab. Buyut Panawijen yang tua itu ternyata telah dicekam oleh kegelisahan dan kecemasan yang amat sangat sehingga tanpa sesadarnya telah mempergunakan segala kesempatan untuk berbicara sendiri. Namun akhirnya Ki Buyut itu berhenti juga bertanya ketika ia melihat Ken Arok dengan tergesa-gesa memasuki ruang itu pula. Sebelum ia duduk, maka ia telah bertanya. "Bagaimana dengan usaha Empu untuk menebaskan Mahisa Agni?" "Duduklah Nger." Empu Gandring mempersilakannya. Sambil menarik nafas dalam-dalam maka Ken Arok itu pun kemudian duduk di sampingnya. Dipandanginya wajah Empu Gandring yang tenang, namun mengandung 1000 macam teka-teki yang tidak segera dapat ditebaknya. "Apakah usaha Empu berhasil?" bertanya Ken Arok itu kemudian.
Kali ini Empu Gandringlah yang menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya. Sebagian ger. Sebagian berhasil tetapi hasil selengkapnya masih belum dapat kita pastikan. Ken Arok mengerutkan keningnya sedangkan Ki Buyut Panawijen memandangi wajah Empu Gandring dengan gelisahnya. Aku tidak meneruskan usaha itu dengan tenagaku sendiri, berkata Empu Gandring seterusnya. Jadi, bertanya Ken Arok. Empu Gandring menggeser duduknya sejengkal. Kemudian diangkatnya wajahnya memandangi pelita yang tersangkut pada tiang bambu gubuk itu. Perlahan-lahan ia mulai mengisahkan perjalanannya, sejak ia berpisah dengan Ken Arok, mengikuti jejak Kebo Sindet, hingga ia memerlukan singgah ke Kemundungan. Akhirnya diceritakannya bahwa ia mempercayakan usaha melepaskan Mahisa Agni kepada orang lain, orang yang mempunyai kewajiban pula seperti dirinya sendiri. Oh! Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya sedangkan Ki Buyut Panawijen diam terpekur. Di luar gubuk itu beberapa orang telah berkerumun untuk mendengarkan keterangan itu pula. Beberapa orang saling berbisik sedangkan yang lain menjadi sedih. Mereka menyesalkan betapa Mahisa Agni itu mengalami berbagai macam kejadian yang pahit. Sedangkan tenaganya sebenarnya sangat diperlukan saat ini oleh orang-orang Panawijen yang sedang membangun bendungan itu. Untunglah bahwa di antara mereka telah hadir seorang yang bernama Ken Arok, menggantikan kedudukan Mahisa Agni yang dapat selalu membakar niat orang-orang Panawijen untuk menyelesaikan bendungannya. Sesaat kemudian cerita tentang Mahisa Agni itu telah menjalar ke seluruh sudut perkemahan itu. Setiap orang kemudian mendengarnya. Orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel. Beberapa orang menjadi terharu dan iba sedangkan beberapa orang lain menyimpan dendam di dalam hatinya. Terlalu. Kuda Sempana ternyata telah memperalat ayahnya yang tua untuk mencelakai Mahisa Agni. Dosa anak itu ternyata memercik kepada ayahnya pula, yang seharusnya berusaha mencegahnya. Tetapi semuanya sudah telanjur. Semuanya sudah terjadi sehingga mereka hanya dapat berdesah di antara mereka sendiri. Di dalam gubuk Ki Buyut, Ken Arok menekurkan kepalanya. Keningnya tampak berkerut-merut. Wajah anak muda itu benar-benar menjadi tegang. Tiba-tiba ia mengangkat wajahnya sambil menggeram. Aku akan mengambil pasukan ke Tumapel. Prajurit segelar sepapan. Aku kepung daerah Brawa-rawa itu. Mustahil kalau kita tidak akan dapat menyeberang. Aku mengenal beberapa macam rawa-rawa. Mungkin aku akan dapat mengenal tempat-tempat yang gembur berlumpur dan tempat-tempat yang keras. Hampir sepanjang umurku aku hidup di daerah-daerah yang tidak keruan. Hutan, padang karotan ini, dan rawa-rawa. Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Sareh ia berkata. Terima kasih Nger. Tetapi sebaiknya maksud itu jangan tergesa-gesa dilakukan. Biarlah usaha membebaskan Mahisa Agni dengan cara yang lain itu dilakukan. Tidak dengan kekerasan, justru untuk menjaga keselamatan Mahisa Agni itu sendiri. Sebab kini Mahisa Agni telah telanjur dikuasai oleh Kebo Sindet. Aku sependapat dengan cara ini Nger. Kening Ken Arok menjadi semakin berkerut. Tetapi kemudian ia menggigit bibirnya sambil kemudian bergumam. Apa boleh buat apabila empu tidak sependapat? Aku berterima kasih kepada Mungger, sahut Empu Gandring. Tetapi biarlah cara itu dicobanya dahulu. Apabila tidak berhasil, maka kita akan mencari jalan lain. Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, baiklah empu. Tetapi setiap saat apabila empu memerlukan aku akan selalu menyediakan diri. Aku Tumapel pasti tidak akan berkeberatan aku membawa sepasukan prajurit dan pelayan-pelayan dalam untuk membebaskannya apabila diperlukan. Sebab Mahisa Agni adalah kakak terkasih dari bakal permaisuri. Empu Gandring mengangguk pula. Terima kasih, ulangnya. Aku akan selalu menghubungi Angger dalam setiap keperluan. Terutama tentang Mahisa Agni. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia sama sekali tidak bersabar menunggu cara yang dianggapnya terlampau lamban itu. Tetapi Empu Gandring adalah orang yang lebih berhak menentukan apa yang sebaiknya dilakukan atas Mahisa Agni itu. Sejenak kemudian mereka yang berada di ruang itu saling berdiam diri. Mereka membiarkan angan-angan masing-masing menelusuri sepinya. Ketika di kejauhan terdengar gonggong anjing liar yang lamat-lamat, maka kulit Empu Gandring serasa berkuit. Anjing-anjing itu sedang bertengkar berebut tubuh Mahisa Agni yang telah dilemparkan oleh Kebo Sindet kepada gerombolan anjing-anjing itu.
Mudah-mudahan tidak terjadi, desis Empu Gandring. Kebo Sindet masih memerlukannya. Kesepian itu pun kemudian dipecahkan oleh suara Ken Arok. Empu, aku masih belum mengirimkan laporan yang lengkap tentang hilangnya Mahisa Agni ke Tumapel. Aku takut apabila berita itu dapat mengejutkan Tuan Putri Ken Dedes dan dapat berakibat mengganggu persiapan-persiapan perkawinannya dengan aku Tunggul Ametung. Aku mengharap bahwa Mahisa Agni segera dapat dibebaskan. Tetapi apabila ternyata keadaan menjadi demikian, maka sebaiknya aku mengirimkan orang untuk menyampaikannya kepada tuanku aku Tunggul Ametung, supaya aku tidak dipersalahkannya karena aku seakan-akan mengabaikan persoalan keselamatannya. Sebab Mahisa Agni itu pasti akan segera dipanggil pula menghadap sebelum semua persiapan perkawinan yang akan segera diselenggarakan itu selesai. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Sesaat ia tidak menjawab. Ia menjadi cemas apabila dalam pembicaraan selanjutnya Ken Arok dan aku Tunggul Ametung sependapat untuk mengepung Kebo Sindet dengan sepasukan prajurit, karena mereka tergesa-gesa untuk segera menemukan Mahisa Agni untuk kepentingan persiapan perkawinan itu. Tetapi dengan demikian, maka justru Mahisa Agni berada dalam bahaya. Apakah empu sependapat? Bertanya Ken Arok. Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia masih ragu-ragu. Dipandanginya wajah Ki Buyut Panawijen yang suram. Tetapi ia tidak menemukan apapun pada wajah itu. Angger Ken Arok, berkata Empu Gandring kemudian perlahan-lahan. Mungkin kau tidak akan dapat berbuat lain daripada itu. Bagaimanapun juga maka peristiwa ini seluruhnya pasti akan didengar oleh kalangan istana, juga oleh Tuan Putri Ken Dedes. Tetapi meskipun demikian, aku masih tetap mengharap, bahwa baik Angger sendiri maupun tuanku aku Tunggul Ametung tidak melakukan tindakan yang tergesa-gesa, yang akan dapat membahayakan Mahisa Agni sendiri. Ken Arok mengangguk kecil sambil menggigit bibirnya. Anak muda itu dapat mengerti kenapa Empu Gandring berpendirian demikian menurut nalarnya, tetapi rasa-rasanya cara itu terlampau lambat baginya sehingga perasaannya berpendapat lain. Namun kali ini Ken Arok dapat menguasai perasaannya dengan nalarnya. Baiklah Empu, jawabnya. Aku akan memberi penjelasan kepada orang yang akan pergi ke Tumapel, bahwa tindakan yang demikian akan sangat berbahaya. Aku akan mengharap bahwa segala tindakan harus dipertimbangkan bersama Empu Gandring, Paman Mahisa Agni. Bukankah begitu? Empu Gandring tidak segera menyahut. Ia menjadi ragu-ragu. Apakah ia harus menunggu persoalan ini sampai selesai di Padang Karotan ini? Lalu bagaimana dengan padepokannya sendiri, Lulumbang? Berapa lama ia harus menunggu? Berbeda halnya apabila ia sendiri yang berusaha membebaskan Mahisa Agni. Maka ia akan disibukkan oleh usahanya itu. Tetapi usaha itu sudah dilakukan oleh orang lain. Ia tidak akan dapat duduk saja bertopang dagu sambil menunggu tanpa bekerja apapun di Padang Karautan. Seandainya ia turut membantu membuat bendungan, maka tenaganya akan tidak seimbang dibandingkan dengan kerjanya sendiri yang memang telah menunggu. Tenaganya seorang itu tidak akan banyak berpengaruh bagi bendungan ini. Apalagi setelah Ken Arok dan prajurit-prajurit Tumapel berada di Padang Karautan ini pula. Karena itu maka yang paling baik baginya adalah menunggu persoalan itu di padepokannya sendiri sambil melakukan pekerjaannya sehari-hari. Membuat keris. Angger Ken Arok, jawab Empu Gandring itu kemudian. Baiklah aku selalu ikut serta dalam penyelesaian ini, karena itu adalah kewajibanku. Tetapi aku sudah mempercayakannya kepada seseorang sehingga kerjaku seolah-olah hanya tinggal menunggu hasil dari usaha itu. Untuk itu aku akan menunggu di padepokanku sendiri, di Lulumbang, sementara itu aku dapat bekerja seperti biasa sehari-hari. Untuk itu aku minta tolong kepada Mungger. Apabila ada perkembangan baru, sukalah Angger menyuruh seorang dua orang ke Lulumbang. Aku akan berbuat sesuai dengan kemampuanku. Ken Arok mengerutkan keningnya sedangkan Ki Buyut Panawijen dengan serta-merta bertanya. Apakah empu akan meninggalkan kami di sini? Aku harus melihat padepokan yang sudah agak lama aku tinggalkan Ki Buyut. Lalu, bagaimanakah dengan kami seandainya ada bahaya yang mendatangi? Ah! Empu Gandring tersenyum. Bukankah Ki Buyut berada di tengah-tengah sepasukan prajurit yang tangguh? Jangankan prajurit yang sekian banyaknya, sedangkan Angger Ken Arok sendiri akan dapat berbuat banyak melindungi Ki Buyut dan orang-orang Panawijen. Oh! Ki Buyut mengangguk-anggukan kepalanya sedangkan Ken Arok berdesah sambil bergumam.
Empu terlalu memuji. Tidak, tidak Angger. Aku tidak memuji. Tetapi Angger supaya menyadari bahwa Angger mempunyai ciri-ciri yang aneh. Aku tidak dapat mengatakan apa aneh itu. Namun Angger mempunyai kelebihan dari orang-orang lain. Ah, sekali lagi Ken Arok berdesah. Apakah yang aneh padaku? Aku sama sekali tidak berdaya menghadapi iblis dari kemundungan itu. Tetapi akan datang saatnya Angger dapat mengalahkan Kebo Sindet. Bagaimana mungkin hal itu terjadi Empu? Aku tidak pernah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu tata bela diri. Empu Gandring mengangguk-anggukan kepalanya. Gumamnya. Itulah salah satu keanehan Angger. Tanpa mempelajari dengan sungguh-sungguh, Angger telah mampu bertahan tanpa cedera yang berarti atas aji yang gegirisi yang dilepaskan oleh iblis dari kemundungan itu atas Angger. Dadaku serasa remuk Empu. Sama sekali tidak mengganggu aku. Tetapi Angger tidak apa-apa sampai sekarang. Aku masih mendapat perlindungan dari Yang Maha Agung, sahut Ken Arok. Empu Gandring mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi keajaiban yang ada dalam diri Ken Arok masih tetap merupakan teka-teki bagi Empu Gandring. Sejenak kemudian mereka saling berdiam diri. Terasa angin padang menyentuh tubuh-tubuh mereka. Silir, namun semakin lama semakin dingin meresap ke dalam kulit daging. Gubuk-gubuk kini telah menjadi semakin sepi. Beberapa orang telah jatuh tertidur karena kelelahan sedangkan beberapa orang lagi sedang bercakap-cakap tentang Mahisa Agni yang belum berhasil dibebaskan dari tangan Kebo Sindet. Di luar gubuk Ki Buyut Panawijen pun telah menjadi sepi pula. Orang-orang yang semula berkerumun mendengarkan cerita Empu Gandring telah pergi meninggalkan gubuk itu kembali ke tempat masing-masing. Sejenak kemudian Ken Arok berdiri sambil berkata, "Aku akan memanggil 2 orang prajurit yang besok harus menghadap aku ke Tumapel. Mungkin Empu dapat memberi mereka itu pesan langsung. Mungkin ada hal-hal yang perlu Empu beritahukan supaya semuanya dapat berjalan dengan baik, tanpa membahayakan Mahisa Agni dan tidak terlampau mengejutkan Tuanku Aku Tunggul Ametung dan Tuan Puteri Ken Dedes." Empu Gandring mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, "Baiklah Ngger." Ken Arok pun kemudian pergi meninggalkan Empu Gandring dan Ki Buyut Panawijen untuk memanggil 2 orang prajurit yang akan diperintahkannya ke Tumapel. Sejenak kemudian Ken Arok telah datang kembali bersama prajurit yang dimaksudkannya. "Dengarlah baik-baik," desis Ken Arok. "Supaya kau tidak membuat kesalahan. Dengan demikian kau akan langsung mendengar dari Empu Gandring dan dari aku sendiri. Bukan hanya sekadar desas-desus yang sudah bertambah atau berkurang dari peristiwa yang sebenarnya terjadi." Dan kedua prajurit itu kemudian mendengarkan penjelasan Empu Gandring dengan ceritanya. Beberapa kali Ken Arok memberinya pesan tentang cerita itu. Dan Empu Gandring pun mengatakan semuanya yang diketahuinya. Dikatakannya pula beberapa hal tentang Empu Sada. Bahwa orang itu sama sekali tidak bertanggung jawab lagi tentang hilangnya Mahisa Agni. Tetapi hati-hatilah, pesan Ken Arok. Jangan mengejutkan Tuan Puteri Ken Dedes. Kedua prajurit Tumapel itu mengangguk-anggukan kepala mereka. Mereka mendengarkan keterangan Empu Gandring dengan saksama, dan mereka mendengarkan pesan Ken Arok baik-baik supaya mereka nanti tidak salah menyampaikan keterangan tentang Mahisa Agni dan pesan-pesan yang harus dilakukannya. Jangan lupa sampaikan kepada Tuanku Aku Tunggul Ametung bahwa segala usaha untuk menghindari peristiwa itu sudah dilakukan, bahkan Paman Mahisa Agni, Empu Gandring, sendiri telah ikut serta mencoba melepaskan Mahisa Agni. Tetapi kami tidak berhasil. Meskipun demikian, sampai saat ini usaha untuk melepaskan Mahisa Agni masih dilakukan, pesan Ken Arok seterusnya kepada kedua prajurit itu. Sampaikan pula bahwa usaha dengan kekerasan untuk sementara sebaiknya tidak dilakukan mengingat keselamatan Mahisa Agni sendiri. Sedangkan kerja di Padang Karautan sama sekali tidak terganggu karenanya. Kami di sini berusaha untuk segera menyelesaikannya beserta taman yang dikehendaki oleh Tuanku Aku Tunggul Ametung yang akan dihadiahkan kepada Tuan Puteri Ken Dedes nanti. Sekali lagi kedua prajurit itu mengangguk-angguk. "Kau mengerti?" bertanya Ken Arok kemudian. "Ya," jawab kedua prajurit itu hampir bersamaan. "Baiklah," berkata Ken Arok selanjutnya. "Besok pagi-pagi kalian berangkat. Usahakan supaya kau dapat menghadapi secepatnya dan segera kembali." "Baik," sahut keduanya.
Sekarang kalian boleh pergi tidur, supaya kalian besok tidak terlampau malas berangkat. Kedua prajurit itu pun segera meninggalkan ruangan itu. Kemudian Ken Arok dan Empu Gandring pun pergi pula ke tempat masing-masing untuk beristirahat. Di dalam gubuknya, Empu Gandring masih juga selalu dikejar-kejar oleh kecemasan dan keraguan-raguan tentang kepastian nasib Mahisa Agni. Sehingga dengan demikian maka dengan gelisahnya, ia duduk di atas sehelai tikar pandan yang kumal. Sekali-sekali ia berdiri dan berjalan mondar-mandir. Sejenak kemudian kembali ia duduk. Ketika seseorang datang kepadanya dan meletakkan sebungkus makanan dan minuman hangat, maka Empu Gandring tidak segera beranjak dari tempatnya. "Letakkanlah di situ," katanya. "Baik Empu," jawab orang itu, yang kemudian segera pergi meninggalkannya. Tetapi ketika dilihatnya uap air yang panas itu mengepul, timbul pula lah selera Empu Gandring untuk meminumnya. Apalagi ketika kemudian terasa bahwa perutnya pun mulai disentuh oleh rasa lapar. Namun akhirnya Empu Gandring itu hanya dapat menyerahkan segala persoalan kepada Yang Maha Agung. Disertai doa dan puji semoga kemenakannya itu dilepaskan dari segala macam bencana. Ketika kemudian fajar pecah di timur, maka langit di atas padang Karotan seolah-olah jadi membara. Warna merah yang tersirat dari cakrawala memancar menyelubungi seluruh padang yang luas, semakin lama menjadi semakin cerah. Dalam kesibukan persiapan untuk melakukan kerja menyelesaikan bendungan, orang Panawijen dan para prajurit Tumapel melihat 2 ekor kuda dan kedua penunggangnya berlari meninggalkan perkemahan itu. Debu yang tipis dan kerikil-kerikil yang lembut berloncatan dari kaki kuda-kuda itu. Ken Arok, Ki Buyut Panawijen, dan Empu Gandring berdiri tegak seperti patung memandangi kedua ekor kuda yang semakin lama menjadi semakin kecil menuju ke ujung padang. "Mudah-mudahan tidak mengejutkan Tuan Putri," gumam Ken Arok. "Mudah-mudahan," sahut Ki Buyut Panawijen. Gadis itu sangat mengasihi kakaknya, seperti juga sebaliknya. Orang tua itu berhenti sesaat. Tiba-tiba ia berdesah. "Kalau anakku masih ada." Ken Arok yang mendengar desah itu menarik nafas dalam. Ia tahu benar apa yang telah terjadi dengan putra Ki Buyut Panawijen itu. Sekilas ia berpaling memandangi wajah Ki Buyut yang tua, yang sudah dipenuhi oleh kerut-merut garis-garis umur. Tapi Ken Arok tidak berkata sepatah kata pun. Empu Gandring hanya berdiam diri, ia pun pernah mendengar jua apa yang telah terjadi atas anak laki-laki Ki Buyut Panawijen. Tetapi beruntunglah bahwa Ken Dedes kemudian terlepas dari kuda sempana, bahkan kepahitan yang dialami itu dapat menjadi pupuk bagi kesuburan jalan hidupnya. Apabila tidak demikian, maka ia tidak akan sampai ke istana Tumapel. Aku pun menjadi ikut berbahagia dengan kebahagiaan gadis itu. Aku juga pasti tidak akan rela melihat apabila gadis itu benar-benar menjadi istri pelarian dari kuda sempana. Ki Buyut melanjutkan desahnya dalam nada yang dalam. Ken Arok dan Empu Gandring masih saja berdiam diri. Terasa seolah-olah pedih hati orang tua itu terungkat kembali dengan tiba-tiba. Apalagi bila kemudian Mahisa Agni tidak dapat diselamatkan maka ia pun akan merasa kehilangan, sebab bagi Ki Buyut Panawijen, Mahisa Agni seakan-akan telah menjadi ganti anaknya yang hilang. Dan dengan tiba-tiba saja ia bertanya. "Empu, apakah Empu yakin bahwa Mahisa Agni akan selamat?" Empu Gandring menjadi ragu-ragu sejenak. Tetapi dipaksakannya mulutnya menjawab. "Aku yakin Ki Buyut." Ki Buyut itu pun kini terdiam pula. Ia masih memandang kuda yang kini menjadi semakin kecil. Sekecil sebuah noktah di wajah langit yang luas. Untuk sesaat, kini ketiganya saling berdiam diri. Di belakang mereka orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel telah menjadi sibuk dengan segala macam persiapan. Alat-alat dan keperluan-keperluan yang akan dikerjakan hari ini telah mereka kumpulkan dan mereka bawa beramai-ramai ke tepi sungai di mana bendungan itu dibuat. Bintik-bintik di cakrawala yang menjadi semakin kecil itu pun kemudian hilang bersama dengan pancaran sinar matahari yang pertama, menyiram wajah padang Karotan yang kekuning-kuningan. Warna fajar pun kemudian menjadi semakin terdesak oleh cerahnya sinar matahari. Kuning keputih-putihan. Ketika wajah Ki Buyut yang berkeriput itu merasa tersentuh oleh hangatnya matahari pagi, maka orang tua itu pun menarik nafas dalam-dalam. Dipalingkan wajahnya dan dilihatnya orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel telah sibuk mempersiapkan diri untuk mulai bekerja. "Kita hampir mulai," gumam Ki Buyut itu kemudian. Ken Arok pun kemudian berpaling. Terdengar ia berdesis.
Mereka sudah siap Ki Buyut. Marilah, aku akan minum wedang jahaku dahulu, sahut Ki Buyut. Kepada Empu Gandring Ki Buyut itu mempersilahkan. Marilah Empu. Minumlah dahulu. Empu Gandring mengangguk-anggukan kepalanya perlahan. Namun kemudian ia berkata, Ki Buyut, terima kasih. Tetapi hari ini aku terpaksa mohon diri. Ki Buyut terkejut dan bahkan Ken Arok pun terkejut pula. Begitu tergesa-gesa, hampir bersamaan mereka berdua bertanya. Ya. Aku kira lebih baik bagiku. Aku akan segera tenggelam dalam kerja yang sudah lama aku tinggalkan. Aku sudah terlampau rindu kepada padepokanku. Ki Buyut dan Ken Arok saling berpandangan sejenak. Kemudian berkatalah Ki Buyut Panawijen. Apakah Empu tidak ingin melihat air sungai itu naik ke parit-parit yang sudah disiapkan menerima limpahannya itu? Memang, melihat air itu turun ke parit-parit untuk pertama kalinya adalah suatu kebanggaan yang mengharukan. Tetapi aku terlampau rindu kepada kampung halaman. Biarlah aku akan kemari lagi beberapa minggu yang akan datang. Mudah-mudahan aku dapat turut melihat bendungan itu mengangkat air. Kami di sini menunggu Empu, berkata Ken Arok. Kami merasa Empu ikut serta menyiapkan bendungan ini. Sejak Mahisa Agni sedang mencari tempat ini, bukankah Empu telah membantunya seperti yang sering disebut-sebut Mahisa Agni? Ah, adalah kebetulan bahwa Agni itu kemenakanku. Tetapi baiklah, aku akan mencoba melihat air dari sungai itu melimpah ke parit-parit untuk yang pertama kalinya. Kemudian Empu akan melihat aku membangun sebuah taman yang indah sekali, berkata Ken Arok. Indah sekali menurut keinginan tuanku aku Tunggul Ametung. Tetapi aku tidak tahu, apakah selera keindahanku akan serupa dengan keinginan aku. Ya. Aku akan melihat taman itu kelak. Mudah-mudahan aku berkesempatan. Tentu. Empu tentu berkesempatan. Begitulah yang aku inginkan. Tetapi kadang-kadang yang terjadi bukanlah keinginan kita masing-masing. Bersambung ke bab 76. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.